Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Tabirta Novriandriani dengan NIM B1123017. Saya sebagai moderator pada presentasi hari ini, dan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ardila Trianita dengan NIM akhir 0095, dan saya sendiri dengan NIM akhir 0117, ada Grace Alicia Sihaan dengan NIM akhir 0211, dan Ina Dina Salama dengan NIM akhir 0233. Di sini kami akan menyampaikan materi hasil diskusi kami, yaitu analisis resiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian. Resiko menurut Knight adalah sejumlah distribusi probabilitas acak yang dapat diukur untuk menjelaskan risiko. Meskipun tidak semua orang setuju dengan berapa distribusi tersebut dan apa parameternya. Semua perusahaan dapat mengelola atau to manage dan menggauli resiko, barangkali melindunginya atau hedge. Resiko juga dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian atau penyimpangan dan hasil yang diharapkan. Dan materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko pribadi, yaitu adalah kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian di masa depan. Resiko dibagi menjadi 4. Yang pertama ada resiko meninggal dunia pada usia muda, yaitu terputusnya pendapatan usaha dan bertambahnya beban keuangan keluarga. Yang kedua, lanjut usia atau pensiun, yaitu pendidikan berkurang sementara, kebutuhan hidup tetap berjalan. Yang ketiga, ada kesehatan menurun, yaitu biaya pengobatan meningkat dan kemampuan bekerja menurun. Yang keempat, pengangguran, yaitu hilangnya penghasilan tetap yang mengganggu kestabilan ekonomi. Yaitu ada resiko tanggung jawab. Resiko tanggung jawab adalah resiko ketika seseorang atau perusahaan harus memikul tanggung jawab hukum karena tindakan mereka menimbulkan kerugian pada pihak lain. Jenis-jenis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata adalah kewajiban hukum seseorang atau suatu badan hukum untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian akibat pelanggaran kontrak yang dilakukannya. Yang kedua ada tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi hukum atau perbuatan yang dianggap sebagai tindakan pidana atau kejahatan oleh negara. Risiko yang ketiga itu ada risiko harta. Risiko harta merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, atau kerusakan. Nah, jenis-jenis risiko harta ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kerugian langsung. Kerugian langsung adalah kerugian yang terjadi ketika properti secara fisik mengalami kerusakan atau kehilangan. Contohnya saat kebakaran, banjir, gempa bumi, atau pencurian. Yang kedua ada kerugian tidak langsung. Dampak lanjut atau konsekuensi dari kerugian langsung yang lebih sulit diukur dan timbul dari keadaan khusus, bukan dari akibatnya langsung. Misalnya kayak kehilangan keuntungan, gangguan bisnis, penurunan reputasi. Terus yang keempat ada resiko kecelakaan. Resiko kecelakaan ini tuh suatu kemungkinan seseorang atau kelompok orang akan mengalami kecelakaan di kondisi tertentu. Contohnya kecelakaan di kerjaan atau kecelakaan karena lingkungan yang berbahaya. Nah, materi selanjutnya ada analisis resiko. Dalam proses pengambilan keputusan manajerial, manajer biasanya tidak mengetahui hasil yang pasti dari setiap pilihan tindakan yang mungkin diambil. Contoh, pengembalian investasi jangka panjang tergantung pada kondisi ekonomi di masa depan, tingkat persaingan
Di masa depan, citra konsumen, kemajuan teknologi, dan banyak faktor lain yang tidak bisa diramalkan secara sempurna oleh perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada perbedaan antara perils dan hazard. Perils ini adalah bencana atau penyebab langsung terjadinya kerugian. Misalnya itu kayak kebakaran, pencurian. Sedangkan hazard ini ada bahaya. Itu adalah keadaan yang dapat menimbulkan atau meningkatkan terjadinya kerugian dari suatu bencana yang terjadi. Dengan kata lain, ini penyebab tidak langsung atau faktor pendukung dari perils. Ada 4 tipe hazard. Yang pertama, hazard fisik. Ini adalah faktor-faktor lingkungan yang dapat menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan, seringkali tanpa kontak langsung. Contohnya tuh kayak kabel listrik terkelupas yang dapat meningkatkan kebakaran. Yang kedua itu ada moral hazard. Ini bahaya moral. Ini berkaitan dengan sikap atau karakter seseorang yang secara sadar meningkatkan peluang kerugian, terutama karena adanya perlindungan asuransi. Contohnya kayak orang yang sengaja tidak berhati-hati dalam berkendara. Yang ketiga itu ada moral hazard. Ini adalah hazard yang muncul dari kelalaian atau sikap yang kurang peduli, tapi bukan karena niat jahat atau disengaja. Contohnya tuh kayak pengemudi lalai untuk menutup pintunya sehingga dapat menimbulkan pencurian. Yang keempat itu ada hazard legal. Ini adalah kondisi atau situasi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian akibat konsekuensi hukum seperti pelanggaran atau SOP perusahaan. Contohnya tidak menjalankan peraturan pemerintah yang dapat merugikan perusahaan karena peringatan atau denda dalam jumlah tertentu. Selanjutnya ada komponen risiko. Risiko akan terjadi jika ada empat unsur ini. Yang pertama itu ada sumber. Ini merupakan objek yang dapat terancam atau yang mengalami kerugian. Contohnya itu manusia. Yang kedua itu ada alam. Yang ketiga itu ada tanggung jawab yang timbul dari suatu tindakan pelanggaran hukum. Yang kedua ada ancaman. Ancaman ini merupakan bahaya yang dapat berasal dari alam. Contohnya seperti banjir, bisa juga dari manusia kayak kejahatan atau pencurian. Yang selanjutnya ada dari peraturan yang jika dilanggar menimbulkan sanksi. Yang ketiga itu ada modifikasi. Modifikasi ini bukan menyebabkan bahaya secara langsung, tapi mengubah tingkat peluang dari keparahan resiko tersebut. Contohnya itu mengemudi dalam keadaan mengantuk. Ini tidak langsung menyebabkan kecelakaan, tetapi dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Yang keempat itu ada akibat. Ini adalah konsekuensi dari bahaya yang menimpa suatu sumber yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik dan kerugian keuangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengukur resiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian akan muncul. Contoh probabilitas suatu perekonomian tumbuh pesat pada tahun depan adalah 0,25 atau 25%, berarti terdapat satu peluang dalam 4. Jika menampilkan semua kemungkinan hasil atas suatu kejadian dan probabilitasnya masing-masing akan diperoleh distribusi probabilitas, probability distribution. Contoh, hanya ada 3 kondisi perekonomian di masa depan, tumbuh pesat, normal, atau resesi, dan probabilitasnya masing-masing kondisi ini dapat ditentukan distribusi probabilitasnya. Tabel yang ditampilkan dalam materi menunjukkan 3 kondisi perekonomian yang mungkin terjadi di masa depan, tumbuh pesat, normal, atau resesi. Setiap kondisi diberi angka probabilitasnya untuk menunjukkan seberapa besar peluang kondisi itu akan terjadi. Misalnya,
Pada tabel ditunjukkan bahwa kondisi pesat memiliki probabilitas 0,25%, berarti peluangnya 25%. Kondisi normal memiliki probabilitas 0,50 atau 50%. Sehingga ini adalah kondisi yang paling mungkin terjadi, sementara resesi memiliki peluang 0,25 atau 25%. Bagian penting yang perlu dipahami adalah angka-angka probabilitas tersebut harus ditotal menjadi 1, karena salah satu dari kondisi itu pasti akan terjadi. Jadi angka 1 dalam tabel berarti 100% kemungkinan. Bukan berarti semuanya terjadi sekaligus, tetapi salah satu dari 3 kondisi itu pasti akan muncul. Tabel ini membantu kita memahami bahwa masa depan tidak bisa dipastikan, tetapi peluangnya bisa dihitung. Kita bisa melihat mana kondisi yang paling mungkin terjadi dan mana yang paling kecil peluangnya. Dengan begitu, perusahaan bisa memperkirakan berapa besar laba yang mungkin dapat dari masing-masing kondisi, lalu menghitung laba rata-rata yang diperkirakan. Tabel ini menjadi dasar penting untuk menghitung resiko dan menentukan apakah suatu proyek layak dijalankan. Selanjutnya, ukuran resiko absolut standar deviasi. Suatu keputusan atau strategi alasannya penyimpangan secara signifikan terhadap hasil yang diperkirakan probabilitasnya semakin kecil. Kerapatan atau derajat penyebaran distribusi probabilitas dapat diukur dengan deviasi standar. Semakin kecil nilai semakin rapat distribusi dan semakin kecil resiko. Ini deviasi standar ukuran resiko. X nilai hasil ke-1, X nilai rata-rata, expected value, probabilitas terjadi hasil ke-1, selanjutnya penjumlahan jumlah kemungkinan hasil, dan akar kuadrat. Rumusnya alfa sama dengan akar dari jumlah seluruh nilai xi dikurangi x kuadrat dikalikan dengan probabilitasnya pi dari sama dengan 1 sampai n. Itu ada pengertian ketidakpastian yang artinya itu kondisi ketika masa depan tidak bisa diperkirakan hasilnya dan peluang terjadinya setiap kemungkinan tidak dapat dihitung secara pasti. Sederhananya saja itu ketika kita tahu sesuatu bisa terjadi tapi tidak tahu pasti apa yang akan terjadi dan seberapa besar kemungkinannya. Berbeda dengan resiko. Nah, untuk resiko itu kan kemungkinan dan peluangnya bisa dihitung, sedangkan ketidakpastian itu kemungkinan ada tetapi peluangnya tidak pasti atau tidak jelas. Next, untuk kedua itu tingkat ketidakpastian ya. Untuk tingkat ketidakpastian itu ada beberapa tingkat. Yang pertama itu ada tingkat kepastian tinggi atau hampir tidak ada ketidakpastiannya. Pada tingkat ini hasil itu sudah bisa diprediksi dengan sangat jelas, bahkan bisa dikatakan pasti terjadi. Untuk ciri-cirinya sendiri itu tidak perlu perkiraan, terus tidak ada keraguan dan berdasarkan hukum alam atau aturan pasti. Contohnya itu bumi mengelilingi matahari kurang lebih dari 365 hari dan contoh lainnya itu air mendidih pada suhu tertentu. Walaupun kadang disebut dalam pembahasan ketidakpastian, sebenarnya kondisi ini tuh yang paling pasti terjadi. Yang kedua itu ada ketidakpastian objektif. Pada tingkat ini, kemungkinan hasil sudah diketahui dan peluang tiap hasil bisa dihitung secara sistematis. Ciri-cirinya itu probabilitas jelas, tidak dipengaruhi pendapat pribadi, dan data lengkap dan tersedia. Untuk contohnya saja itu saat melempar dadu, itu kan kemungkinan ada 6 kemungkinan angka yang pastinya keluar, dan peluang tiap angka itu kan 1 atau 6, itu kan kita tidak tahu angka mana yang keluar, tapi peluangnya jelas. Yang ketiga itu ada ketidakpastian subjektif. Pada tingkat ini kemungkinan hasilnya itu ada, probabilitasnya tidak bisa dihitung secara pasti, dan penilaian berdasarkan pengalaman, perkiraan, atau intuisi. Untuk ciri-cirinya sendiri itu tidak ada data lengkap, sangat bergantung sudut pandang orang lain, dan bersifat perkiraan. Contohnya saja itu kemungkinan mengalami kecelakaan.
Kita tahu kecelakaan bisa terjadi, tapi kapan terjadinya, seberapa parah, peluang pastinya berapa, semua itu kan tidak bisa dihitung secara akurat, hanya berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Nah, untuk kondisi di atas itu bisa disebut subjektif karena setiap orang bisa menilai secara berbeda. Dan yang terakhir itu ada ketidakpastian sangat tinggi atau sangat tidak pasti. Nah, pada tingkat ini tuh ketidakpastiannya tuh paling ekstrim. Ciri-cirinya kemungkinan hasil belum jelas, probabilitas sama sekali tidak bisa ditentukan, dan pengetahuan masih sangat terbatas. Contohnya itu eksplorasi luar angkasa. Jadi kayak kita kan nggak tahu ya kehidupan di sana tuh apakah ada planet lain, apa yang akan ditemukan, dan apa dampaknya. Kita bahkan tidak tahu semua kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi menghitung peluangnya. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat muncul pada pribadi, harta, tanggung jawab, maupun kecelakaan. Resiko dianalisis melalui probabilitas expected profit dan standar deviasi untuk menilai seberapa besar ketidakpastian. Memahami jenis resiko dan tingkat ketidakpastian membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan mengurangi potensi kerugian. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya selaku moderator mohon maaf bila ada kekurangan.